Selamat siang, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, pelajaran PPKN. Perkenalkan dulu kelompok kami dari kelas 12 animasi 1. Nah, kami perkenalkan dulu kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama ada Aryo Bisono, saya sendiri, dan kedua ada Ahmad Basari, ketiga ada Adnan, keempat ada Adi Susanto, kelima ada Nathan, keenam ada Farizal, ketujuh ada Farhan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Nah, berikut ini paparan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dulu. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Nah, yang pertama itu ada aspek politik. Nah, aspek politik ini kemajuan iptek menjadikan nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, dengan dilaksanakan nilai-nilai tersebut akan menjadikan alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, dan aspiratif. Oke. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan data tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki dan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, selanjutnya ada juga aspek negatif, yaitu pengaruh aspek negatif iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, akan dibacakan oleh Nathan dan seterusnya. Aspek politik.
Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberi kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan IPTEK yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. B. Aspek ekonomi. Kemajuan IPTEK memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. 3. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggal. Aspek sosial budaya yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang bisa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir itu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan IPTEK dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai sini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya, misalkan ada salah kata, mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.